Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tanazzalul barakat wa bi alaihi nanju minal baliyat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal karamat, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, wabil khusus para sesepuh dan pengurus Masjid Al-Mubarakah, para jamaah yang hadir, insyaallah semua dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada pagi yang mubarak ini, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a bih wa bi barakati ulumihi wa bikum amin. Al-faidatur rabi'ah, faedah yang keempat daripada uzlah, husuluz zuhdi fid dunya, adalah hasilnya zuhud atau adanya sifat zuhud pada seseorang yang sering uzlah fid dunya, terhadap dunia. Orang kalau dia sering uzlah dalam arti menyendirikan hatinya untuk Allah, boleh jadi fisiknya kumpul, apalagi dua-duanya. Maka kata Imam Ibnu Ajibah, biasanya dia pelan-pelan itu punya sifat zuhud. Bukan hanya zuhud, orang yang sering uzlah, menyendirikan al-qalbu, hatinya untuk Allah, dia juga akan wal qanaah fiha, akan tumbuh baginya sifat qanaah, merasa cukup. Kenapa begitu? Ya karena sering mikir. Orang nih kalau banyak mikir, ya orang dunia sebanyak apapun akhirnya nggak dibawa mati juga, kata gitu. Orang banyak mikir kan gitu, nggak dibawa mati, lah buat apa dicintai? Bakalan ditinggal. Istri yang katanya bilang sehidup semati, itu lakinya meninggal, dia nggak mau juga ikut sama lakinya. Hartanya begitu juga. Kata almarhum Ki Zainuddin MZ, guyonannya, tikernya begitu ketinggalan di kuburan, tikernya dibawa lagi, gitu. Adapun qanaah, merasa cukup, ya ternyata orang lihat lah ya kaya sama yang miskin makannya sepiring juga. Bedanya paling lauhnya gitu doang ya. Bedanya apa namanya? Lauhnya. Kalau rasa enaknya mah tergantung lapernya, katanya gitu. Biar lauh daging, kalau kagak begitu lapar, apalagi makannya rada takut-takut dikit, sama asam urat, sama kolesterol naik, nggak enak, sama darah tinggi naik. Nah kalau makannya mah apa tuh namanya, nasi liwet gitu, yang ada apanya, bukan nasi liwet, pakainya teri gitu ya, teri. Nah kata orang bikin apa namanya, darah tinggi asin kan. Tapi kalau yang makan emang lapar banget gitu, emang susah juga. Kalau orang susah kan jarang darah tinggi, darah rendah iya dia gitu.
Makanya kata dokter kalau ada orang susah darah tinggi, gua aneh baru tahu lu orang susah lu darah tinggi katanya. Biasanya yang darah tinggi orang apa namanya? Orang kaya gitu. Nah, timbullah qanaah dia. Ternyata kaya sama miskin makannya sepiring-piring juga. Wa fi dzalika syaraful 'abdi, dan pada sifat zuhud itu dan qanaah disitulah letak kemuliaan seorang hamba, wa kamalihu, dan kesempurnaannya, wa sababu mahabbatihi inda maulahu, dan itu juga menjadi sebab seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau manusia dia nggak begitu mencintai selain Allah, Allah senang sama dia. Itu sama kayak kita manusia. Kalau kita punya teman kita lebih cinta sama kita daripada sama orang, lah pasti kita juga senang sama dia. Nah kalau dia ngomonginnya orang mulu di samping kita, ngomongin orang itu kan antara dua, berarti menunjukkan dia cinta sama orang gitu. Maka kita juga sama dia dingin-dingin aja. Ya dia berarti lebih ngefans ke sana, lebih seneng ke sana daripada ke kita. Itulah makna daripada zuhud. Jadi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nasi yuhibbukan nas. Izhad fid dunya, zuhudlah kau pada dunia, yuhibbukallah, maka niscaya Allah akan cinta padamu. Kalau kita zuhud, kata Nabi, terhadap dunia, artinya apa? Artinya kita tak mencintai dunia. Dunia cuma dipakai tapi nggak dicintai gitu. Ini emang ngelatihnya susah. Zuhud itu gimana orang punya dunia, punya harta, punya jabatan tapi biasa-biasa aja. Ada orang Pak dikasih itu dia mau dan senang. Ada orang dikasih mau tapi nggak senang, biasa aja, tapi dipakai. Itu zuhud. Mohon maaf, Anda ngasih, ini contoh, ini cuma masalah percontohan mau dan senang ya, dan itulah gambaran zuhud yang paling gampang gitu. Orang dikasih mau dan senang itu karena dia menganggap sesuatu yang diberikan luar biasa. Tapi kalau orang dikasih sesuatu mau tapi biasa saja, nggak seneng-seneng amat, itu karena dia merasa atau menganggap barang yang diberikan biasa-biasa saja. Saya beri contoh ini. Ini contoh tentang barang dulu, nanti kemudian kita bisa analogikan, kita kiaskan pada yang lain. Kalau Anda kasih tukang beras, dikasih beras, boleh jadi dia nggak mau, boleh jadi dia mau. Kalau dia nggak mau, kenapa? Karena dia merasa saya udah punya beras banyak, atau setidaknya dia nggak butuh, kan gitu. Boleh jadi ada tukang beras dikasih beras mau, tapi dia nggak seneng-seneng amat, orang memang udah banyak beras. Ya udahlah gue terima. Itu misalnya. Tukang beras dikasih sarung, mau sama seneng, dia jarang punya sarung dia. Jarang punya sarung. Tukang sarung sebaliknya. Ini cuman bagaimana rasa senang dan mau gitu. Lah, saudara-saudara, kalau dibilang katanya kita semua
butuh uang, itu iya. Butuh harta, itu iya. Butuh dunia, itu iya. Tapi ketika orang dikasih dunia, harta, jabatan, kemudian rasanya senang apa biasa saja, disitulah zuhud. Bedanya gitu. Saya dikasih sarung, misalnya nih, dikasih sarung. Sebutlah sarung yang cakep, apa namanya mereknya? Ya diterima. Seneng apa enggak? Boleh jadi biasa-biasa saja. Dilihat, oh ini BHS yang biasa, ya biasa-biasa aja. Nah, boleh jadi gitu. Boleh jadi senang. Nah, di situ pada saat saya biasa-biasa saja atau senang, disitulah muncul zuhud atau tidak zuhud. Boleh jadi satu ketika saya dikasih sarung senang, berarti saya sudah kurang zuhudnya kepada Allah, karena sudah kurang sifat zuhud saya, karena saya berarti senang sama barang itu. Karena zuhud itu kan maknanya tidak begitu butuh. Karena tidak begitu butuh, biasanya menganggapnya murah. Kata zuhud, saudara, dalam Quran itu disebut dalam cerita Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf sama saudara-saudaranya dibuang ke dalam sumur, saudara-saudara yang gede dibuang ke dalam sumur. Waktu itu usianya ya 10 tahun, ada yang bilang. Ya, kakak-kakaknya yang gede-gede udah bawa aja kan gitu kan, ceritanya terkenal kan. Dibuang di tengah padang sono, apa namanya, di tempat sepi ke dalam sumur. Sumurnya sumur kering lagi. Kalaupun ada airnya sedikit. Lewatlah kemudian para pedagang kafilah dari apa namanya Madian. Jadi Nabi Yusuf itu, Madian itu ya perkiraan sekarang ya sekitar Masjidil Aqsa lah gitu ya, atau sekitar situ, menuju Mesir. Pas lagi ngambil air, dapatnya orang, akhirnya diambil. Bocah nih katanya. Ya emang udah ganteng, tapi waktu itu pedagang itu merasa biasa-biasa saja nih nemu anak ini. Ya, boleh jadi kalau dia nemunya emas seneng banget gitu. Tapi nemunya bocah biasa-biasa saja. Lah disitulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hakikat zuhud dalam ayat itu. Wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Wa syarawhu, dan mereka kafilah yang menemukan Nabi Yusuf di dalam apa namanya sumur itu menjual Nabi Yusuf bisamanin bakhsin, dengan harga yang murah. Nabi Yusuf ini kan kalau zaman dulu itu ada istilah perbudakan, dianggapnya kan budak karena ditemu. Dan zaman dulu itu manusia sama kuda sama aja. Kadang-kadang mahalan kuda, coba. Kadang-kadang mahalan kuda. Lah kenapa kok manusia sama kuda dulu bisa mahalan kuda? Tergantung cara pandang orang yang membelinya. Sesuatu jadi mahal atau murah itu ketika orang yang membeli merasa butuh, kan begitu. Ada satu tanah, kata orang kampung itu mahal, kata orang kota itu murah. Di gunung sono, gua nggak butuh katanya. Lah orang kalau nggak butuh murah. Nah, maka kalau ada orang jual tanah, dia murah tuh jualnya. Kenapa? Yang jual nggak butuh, atau yang jual, yang jual butuh, yang beli apa namanya nggak butuh. Maka harga biasanya turun apa naik? Turun.
Sebaliknya, ada tanah di belakang posisinya, ditawarin sama orang belakang, dikasih harga mahal, dia nggak mau, nggak ada akses katanya, murah dia maunya. Ditawarin sama orang depan, tanahnya nempel sama rumah dia, jadi mahal. Kenapa? Saya butuh Pak, nyambung di belakang, mau saya pakai buat ngejemur lah, apalah. Nah, itulah cara pandang orang terhadap dunia. Dia zuhud apa tidaknya tergantung satu, sejauh mana sisi butuh dia pada dunia itu akan menyebabkan dia zuhud atau tidak. Nah, jadi kita ini kalau merasa butuh banget sama dunia, ya pasti zuhudnya kurang. Tapi kalau butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang banget, pasti kita mendunia zuhud. Sebab apa? Orang kalau dia butuh sama Allah, setelah dia uzlah merenung, dia tahu kalau kita butuh sama Allah, nanti dengan sendirinya dunia ngikut. Karena kalau dunia itu, saudara-saudara, Bapak Ibu, tergantung Allah yang memerintahkan. Kadang-kadang kalau orang udah cinta banget sama Allah, itu dunia yang suruh ngikutin sama orang itu atas perintah Allah. Atas siapa? Perintah Allah. Yang seperti yang cerita yang sering saya sampaikan dulu. Ada orang Pak, ini kalau misalnya dalam dunia perustatan gitu, permubalekan, dia nggak pernah gitu nanya-nanya ke orang, minta ngajar di sono, minta khutbah di sono. Tapi orang yang minta banyak. Nggak pernah masang iklan tentang dirinya. Nggak pernah menggunakan, ya katakanlah semacam ya usaha-usaha khusus untuk menaikkan pamor dirinya. Ini kalau dalam bahasa kita apa tuh ya, pakai ya tim gitu, tim. Tapi kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dia dibutuhkan orang dan masyhur. Ada tokoh ya, jadi kakak kelas saya jauh ya, tapi saya sempat satu majelis. Gus Baha, tahu ya Gus Baha, terkenal itu ya. HP nggak punya dia, HP nggak punya. Dia sendiri nggak tahu itu apa namanya orang yang nonton dia, tapi ya masya Allah luar biasa. HP nggak punya sekretaris, apa tuh manajer yang kalau diundang nanya berapa enggak. Masya Allah. Kalau Allah sudah, kenapa? Sebab dia boleh jadi tak butuh sama itu, cintanya sama Allah dengan sendirinya, maaf dunianya ngikut. Tapi dia di hatinya nggak ada rasa apa-apa. Idja'ahud dunya raghimah wa huwa la yuhibbuha. Dunia datang kepada dia, tapi dia nggak ada rasa apa-apa. Memang sejak awal dia nggak cinta sama itu. Sebaliknya ada orang yang begitu cinta sama kemasyhuran, cinta sama materi, dia bikin itu apa istilahnya kanal YouTube, apa istilahnya gitu ya buat dirinya ya. Dia bikin konten, dia sebar ke teman-temannya di grup-grup WA, sampai pesen subscribe ya gitu katanya. Tolong apa namanya? Subscribe ya, saya nggak ngerti juga saya subscribe itu apa gitu. Subscribe ya, tolong sampai kayak begitu, masya Allah. Gak cukup begitu, dia telepon teman-temannya, orang-orang yang dia kenal, tolong dong saya dicatat, dicantumin khotbah di masjid antum, diundang ceramah di masjid antum, kalau ada orang meninggal saya diundang tahlil paling gak lumayan ceramah, sampai kayak begitu. Masya Allah. Beda kan? Saudara-saudara, di sini contohnya. Lah orang ini kalau dia
ya ilmunya cukup ya. Karena kedua juga uzlahnya cukup, insya Allah dia akan sampai pada masa itu. Kalau uzlahnya jarang, apalagi kumpulnya yang seperti kemarin kita bahas sama ahli dunia, ya udah akhirnya jadinya kayak begitu. Ya. Wala syakka anna man infarada 'anil nasi wa lam yanzur ila ma hum fihi minar raghbah fid dunya wal inkibabi 'alaiha yaslamu min mutaba'atihim fi dzalika. Kata Imam Ibnu Ajibah, dan tidaklah juga kita ragukan orang yang dia jarang kumpul sama orang, apalagi orang-orang yang memang ahli dunia, ya sibuk bahas dunia. Kadang-kadang kalau ketemu yang dibahas duit, lu dapat berapa di sana, lu digaji berapa di sana, salary lu berapa, itu kalau dia dagang atau kalau dia kerja. Maaf nih, kalau di bidang agama kadang-kadang ada juga gitu yang kumpul-kumpul nanya, lu ceramah di sana diamplopin berapa lu, kata-kata. Masya Allah, masih ngomongin amplop. Kalau dia masih sering kumpul sama orang begitu, akan nular itu hubbud dunia ini. Kalau di pasar dia diobrolin, lu dapat berapa dagang di sono, kalau pegawai gaji lu berapa, salary lu berapa. Kalau dia ustadz kadang-kadang yang dibahas apa tadi, amplop lu berapa gitu katanya. Wa yaslamu min mutaba'ati ittiba'ir radi'ati wal akhlaqid daniyah. Orang yang jarang kumpul sama orang yang hubbud dunia, dia juga insya Allah akan selamat dari mengikuti attiba' ar-radiyah, tabiat-tabiat, watak-watak yang jelek, wal akhlaq ad-daniyah, dan akhlak yang rendahan. Wa qalla man yukhalituhum ayyaslama mimman hum fihi, karena sedikit sekali saudara orang kumpul sama orang yang cinta dunia kok selamat daripada sifat yang jelek seperti mereka. Kalaupun ada, sedikit. Ada orang kumpul sama orang yang hubbud dunia, tapi dia selamat. Ada nggak Pak? Ada, tapi sedikit. Boleh jadi 101, boleh jadi 1001, ya hanya Allah yang tahu. Adakah gitu? Ya ada. Dia kumpul tapi hatinya nggak ada rasa apa-apa, nggak ada seneng, nggak ada sedih. Kalau misalnya lagi kumpul dikasih seneng itu nggak kumpul sedih, nggak juga. Nggak punya sedih, nggak juga. Ada juga yang begitu, ada tapi sedikit. Ada tapi sedikit. Masya Allah. Dulu ada orang alim terkenal ya. Pernah dengar dulu rumahnya di Mampang Perapatan salah satu. Mbah Mangli, pernah dengar ya? Mbah Mangli ya. Orang-orang tua tahu itu. Aslinya orang Jepara. Orang Jepara. Kemudian pesantrennya di Tremas apa ya? Ya ini ya waliyun min auliyaillah al-arif billah. Saya kecil alhamdulillah dibawa ayah saya. Ya ayah saya dulu sering rajin bawa gitu anak-anaknya ke orang-orang gitu. Saya masih ingat. Saya kecil lu dibawa apakah ke Magelang apa ke Kudus saya lupa. Tapi pas sampai Mampang ini Perapatan saya ingat. Lalu saya dikasih uang itu Mbah Mangli banyak, uang receh. Wih anak kecil ya. Tapi saya tahu tuh Mbah Mangli. Usia saya mungkin antara 6 tahun atau 5-6 tahun, tapi saya ingat. Segitu udah ingat soalnya. Beda kalau anak 3 tahun belum ingat kan. Saya ingat Mbah Mangli. Sampai usia saya berapa tahun ayah saya sering cerita, saya masih ingat. Itu kiai kaya Pak. Kiai kaya kalau ngaji di Magelang di daerah namanya Gerabag. Namanya Gerabag, kata orang Jawa Gerabag.
Itu kalau ngaji nggak pakai speaker kayak begini, yang ngaji ribuan, bukan ratusan, ribuan. Ajib. Itu orang kalau sudah dikasih Allah Subhanahu wa taala kelebihan, itu orang ribuan ngaji, gerabak itu di daerah pegunungan. Itu semua dengar suaranya, nggak pakai speaker. Masya Allah. Nah kita nih pakai speaker aja. Kadang-kadang kalau kitanya ngaji nyender merem nggak kedengeran. Bener nggak? Kita udah pakai speaker, kadang-kadang yang ngajinya nyender tapi merem, nggak kedengeran katanya. Lu tadi bapak-bapak, waduh gue nggak denger, dua enak banget tadi katanya ngaji. Pas bener dapet tiang gitu kata dia. Nah, kelebihannya ini Mbah Mangli, usahanya permata sama ukir-ukiran, kaligrafi gitu. Terkenal. Nah, di rumah saya ada itu ukir-ukiran dari Mbah Mangli dan masih saya simpan. Karena itu dari warisan orang tua saya taruh di ruang tamu apa ya, ukir-ukirannya, atau di kamar, saya lupa, di kamar. Itu kaya raya. Tapi ya Allah, ya luar biasa zuhudnya, nggak ada rasa apa-apa deh. Zaman itu kalau orang bilang beliau udah naik mobil zaman sekarang mahal gitu kira-kira? Mahal, Masya Allah. Orangnya ahli puasa, ya. Yang ajib itu emang kan ayah saya pernah ngikutin itu. Ayah saya silaturahim ke Magelang. Yang pertama nggak ketemu, zaman itu orang belum punya telepon, Mbah Mangli udah punya telepon. Zaman itu tahun mungkin 80 ya. Tahun 80 orang punya telepon kaya nggak kira-kira? Banget. Tahun 80 orang punya telepon kaya banget. Saya ingat kami punya telepon itu aja di rumah sekitar tahun 92 itu. Itu mulai punya telepon. Beliau tahun 80 udah punya telepon. Di Magelang di atas gunung. Telepon dari Jakarta. Rupanya ketika ayah saya sampai Grabyak itu ya di Magelang, nggak ada beliau, mau silaturahim. Tiba-tiba ajib, nggak konfirmasi, nggak WA, belum pernah kenalan. Datanglah santri beliau pada saat ayah kami sedang silaturahim nunggu duduk itu. Assalamualaikum, Pak Mukorobin dari Jakarta mana ya? Oh saya katanya, oh iya, mohon Pak, ada telepon dari Mbah Mangli. Masya Allah, belum pernah kenal, ditelepon. Assalamualaikum, Kiai Mukorobin, sampean nggak usah ke nunggu di Magelang, sampean ke Jakarta aja ya, saya tunggu di Mampang Perapatan. Ini alamatnya, tek. Disitulah. Ajib. Tapi kaya raya. Beliau jualannya permata, kumpulnya sama orang kaya dong. Nah, orang jualan permata pasti kumpulnya sama orang kaya. Mainannya zaman sekarang artis gitulah, artis. Kalau zaman sekarang mungkin kalau yang namanya barang mahal bukan cuma permata ya. Kalau ibu-ibu tas gitu kan. Tasnya merek apa itu yang terkenal yang katanya miliaran apa? Orang Perancis kalau bilang croissant, roti croissant. Nah, tapi nggak ada rasa apa-apa. Masya Allah, kaya raya nggak ada apa-apa. Dan ciri orang yang tidak ada rasa cinta sama dunia
ciri sakha, dermawan. Kalau Anda lihat orang sangat dermawan, itu cirinya dia zuhud. Ciri orang zuhud apa namanya? Dermawan. Sebab dia biasa aja, sud. Ya, orang dermawan itu sama orang yang ngasih sono sini dipikirin. Itu ciri. Kenapa? Sebab dia nggak ada rasa takut terhadap dunia. Kalau dia pergi dia biasa aja. Kebalikannya, kalau kita mau tahu apakah diri kita ini sebenarnya zuhud atau hubbud dunia, kebalikannya cinta sama dunia, itu lihatlah apakah kita punya sifat pelit apa enggak gitu. Lah taunya gimana Pak sifat pelit apa enggak? Taunya gini, kalau kita mau ngasih mikirnya lama, mau nyumbang masjid pakai istikharah 3 kali, sholat istikharah 3 kali, nah berarti itu cirinya apa namanya? Pelit atau udah mulai hubbud dunia. Waqad rawiya an Isa alaihi salam, sungguh telah diriwayatkan dari Nabi Isa alaihi salam, la tujalisu al mauta, janganlah kalian sering kumpul sama orang yang mati hatinya, fatamutu atau fatamuta qulubuhum, boleh juga menyimpan an. Maka dengan kalian sering kumpul sama orang yang hatinya mati, fatamuta qulubuhum, menjadi matilah hatimu. Ketika Nabi Isa begini, umatnya bingung, sahabatnya nanya, qalu manil mauta ya ruhallah, siapa orang yang hatinya mati itu wahai Nabi Isa, wahai Ruhullah, orang yang diciptakan atas atau ruhnya langsung ditiupkan datang dari Allah. Qala, orang yang hatinya mati itu kata Nabi Isa, al-muhibbuna lid-dunya ar-raghibuna fiha. Kalau mau tahu kata Nabi Isa, orang yang mati hatinya adalah orang yang cinta sama dunia, yang begitu menyayanginya dan begitu asik dengannya. Ini faedah daripada khalwat atau uzlah yang keempat. Orang kalau uzlahnya banyak, insya Allah akan tumbuh zuhud dan qanaah. Tapi kalau sering kumpul sama manusia, apalagi orang yang hatinya mati, kata Nabi Isa, yakni orang yang memang hubbud dunia, maka hati kita jadi ikut mati gitu. Al-faidatul khamisah, sekarang faedah kelima ini. Saya baca pelan-pelan ya, ini kitab, yang penting kita dapat banyak ilmu, walaupun ini kitab gede banget, pelan-pelan. Apa faedah daripada uzlah? Kata Ibnu Ajibah, faedah yang kelima daripada uzlah, as-salamatu min suhbatil asyrar. Orang kalau banyak uzlah, dengan sendirinya dia akan selamat dari berkumpul bersama orang yang jelek. Wa mukhalatatil ardhal, dan kumpul sama orang yang rendahan akhlaknya. Nanti sama Allah dipilih dia. Delalah dia kumpulnya sama orang yang bagus gitu. Delalah itu. Apalagi kalau dia uzlahnya di masjid, insya Allah kumpulnya sama orang bagus, Pak. Saya sering bilang, kalau Anda mau punya hati hidup, tidak mati kayak tadi dengan orang yang hubbud dunya, dan pengen kumpul sama orang yang boleh dibilang rata-rata zuhud dan insya Allah akhlaknya bagus, datanglah ke masjid. Karena orang yang rajin ke masjid itu umumnya yang rajin 2 kelompok. Satu pensiunan. Nah bener nggak?
Yang kedua, orang susah. Benar. Adapun pensiunan, maka biasanya zuhudnya boleh dibilang lebih bagus dibanding pada saat dia masih kerja. Saya mau tanya nih yang udah pada pensiun, ngerasa nggak sekarang lebih zuhud sama dunia? Ngerasa nggak? Dalam arti sama dunia udah nggak kayak dulu. Dulu masih karir gitu kan. Sekarang emang udah nggak dipikirin lagi karir. Emang udah pensiun, gue mau ngapa lagi gitu. Gitu. Dulu masih mikir TKD, tunjangan, apalah itu namanya. Kalau dia pegawai ya. Sekarang emang udah nggak kepikir emang. Dari mana emang gitu. Dulu mikir maaf jalan ke sono, pengen ke sini, pengen beli ini. Maklum, pikiran itu muncul karena memang kebetulan duitnya ada. Sekarang kan nyaris nggak kepikir ke sono kemari, emang duitnya nggak ada, akhirnya ke masjid. Makanya orang-orang yang rajin di masjid dari kelompok pertama ini secara umum zuhud. Secara umum. Pertama, faktor yang memang keadaan dirinya yang dia dipaksa untuk zuhud. Loh, kadang-kadang ada orang itu dipaksa untuk zuhud jadi zuhud, Pak. Yaitu ya karena kondisi pensiunan itu dipaksa untuk zuhud bapak-bapak ini. Alhamdulillah. Yang kedua, dia menjadi zuhud juga pada saat dia rajin di masjid. Selain karena memang dipaksa karena keadaan umur, ilmu itu dapat karena dia dapat ngaji, masuklah ngaji nih, tambah lagi banyak tafakkur. Makanya kalau di masjid kumpul sama orang-orang yang baik, uzlah dari orang-orang yang kayak begitu, itu kita jadi ikut baik. Ya. Kumpul kita nih sama yang kayak begitu-gitu. Dan saya sendiri merasa beruntung. Dari pertama datang dari pondok langsung gantiin orang tua, kan orang tua saya meninggal lah. Saya nyampe jarak sebulan bapak saya meninggal. Jadi saya nggak kemana-mana udah. Ya udah langsung kumpul di musola, di masjid. Kumpulnya mau pensiunan terus saya udah rata-rata. Iya. Kumpulnya mau pensiunan. Jadi saya merasa beruntung gitu, punya teman pensiunan orang-orang tua. Jadi murid bapak saya itu tua-tua. Jadi rata-rata tua-tua di musola, di masjid. Bahkan ada majelis taklim yang ngaji sama bapak saya, ustadz-ustadz. Tua-tua, 60. Begitu bapak saya meninggal, Walid meninggal, orang tua itu datanglah ketua para asatidz itu ke rumah ibu saya, bilang ke ibu saya, Umi, karena Allah yarham wafat, udah yang lanjutin ngajar Zulfani. Saya masih ya umur 18 mau 19. Bayangin, yang ngaji 60 gitu. Bacanya kitab-kitab begini nih, kitab-kitab tasawuf. Udah biar dia yang baca, kita anggap kita ngaji sama abahnya. Waduh, bayangin saya masih umur 18-19 tahun kan mestinya kan kalau umur segitu kumpulnya di kafe-kafe kekinian. Mestinya itu kongkonya di kafe-kafe apa namanya? Kekinian kalau bahasa sekarang begitu. Ya, yang kopi susunya yang sasetan bukan. Mestinya gitu. Tapi saya dipaksa oleh keadaan itu. Itu sama kayak bapak-bapak yang udah sepuh dipaksa keadaan jadi zuhud ketika sudah pensiun kumpul di masjid. Ya disyukuri. Saya pikir-pikir ya begitu sekarang ya saya syukuri juga. Paling enggak jadi kumpul. Jadi cepet tua saya. Bukan cuman pikiran tapi muka juga jadi tua juga saya. Maka orang bilang antum bermutu memang. Apa itu bermuka tua? Jadi bermutu itu kadang-kadang maknanya bermuka tua. Kenapa? Kumpulnya sama orang tua dari 24 tahun, 25 tahun yang lalu saya.
Dikumpul sama orang-orang tua gitu. Jadi menyelami pikirannya. Nah, kalau saya masih muda ngajar kitab Kifayatul Atqiya dulu. Lalu saya kan harus menyelami pikiran orang tua. Orang tua diajak mikir kayak anak muda yang ceramahnya kayak anak muda gitu, ustadz-ustadz anak muda, kan gak nyambung. Masya Allah. Nah, kadang-kadang saya merasa dipaksa keadaan itu bersyukur. Nah, termasuk dipaksa keadaan jadi susah. Itu juga menurut saya itu bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita jadi zuhud dan qanaah. Nah, ini kalau orang berpikir positif begitu, Pak. Ya. Jadi penganut paham positivisme katanya gitu. Itu dia akan selalu melihat sesuatu yang Allah berikan pada dirinya itu dari sisi positif. Termasuk wabah corona ini. Kalau orang yang memandang sisi positivisme, cara pandang selalu positif, maka termasuk wabah corona ini buat dia diambil sisi hikmah positif. Nggak bisa kemana-mana, ya saya ambil positifnya. Ya. Baik itu dari sisi urusan duniawinya maupun ukhrawinya. Dan kalau orang yang cara pandang positivismenya kuat dari sisi agama, pasti dia melihat itu sisi lain dari sisi ukhrawi. Kalau orang yang memang dari sisi duniawi, tetap saja dia melihatnya positif dengan corona, maka orang jadi peduli sama dunia kesehatan. Dulu investasi orang pada senjata, perang. Sekarang, Pak, itu dunia relatif nggak ada yang pada perang. Kalau nggak ada corona ini yang dijual itu nuklir, yang dijual meriam, pesawat apa namanya, tempur, kapal induk. Itu industri yang kayak gitu lagi nggak laku sekarang. Boro-boro gue beli pesawat tempur, buat beli vaksin aja belum cukup gitu katanya. Buat beli ini belum, buat bangun pabrik vitamin. Itu positif dari sisi sudut pandang dunia. Nah, kalau kita ya dari sisi duniawi ya, sisi ukhrawi kita lihatnya, Masya Allah. Dengan corona ini, Pak, lebih soleh, lebih takwa. Apalagi yang namanya emang udah takwa dari sononya, ya. Lebih zuhud, kan begitu kan? Biasa kumpul sama orang baik dia. Nah, sekarang kafe-kafe dilarang, masjid masih boleh, alhamdulillah. Ya udah kumpul begini. Jadi dipaksa keadaan itu kadang-kadang membuat kita bersyukur. Lah, kumpul di masjid ini salah satunya. Kita itu uzlah hati kita dengan yang duniawi, tapi insya Allah kita jadi bagus. Alhamdulillah. Wa qala Sayyidi Abdurrahman, maaf kelewat. Wa fi mukhalatatihim fasadun azim wa khatarun jasim, fa fi ba'dil akhbar mathalul jalisi su' kamathalil kir idza lam yahriqka bi syararihi 'aliqa bika min rihihi. Dan orang kalau dia dalam tanda kutip oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan untuk kumpul bersama orang jelek, tapi kumpulnya sama orang bagus di masjid tadi, di majelis ilmu, sama pensiunan, sama orang-orang yang memang secara umum zuhudnya sudah mulai tertata, dia akan selamat daripada kumpul dengan orang jelek. Karena dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW mengatakan perumpamaan orang yang kumpul sama orang jelek itu seperti orang yang kumpul dengan peniup tungku. Kalau kumpul sama orang yang niup tungku di sampingnya, dia niup tungku. Zaman dulu begitu kan, zaman dulu. Maka kau hanya akan dapat jeleknya. Kalau bajumu nggak ikut kebakar, kena api-api yang terbang, maka setidaknya kau terkena baunya yang nggak enak. Tapi kalau kau kumpul sama orang-orang baik, kau seperti kumpul dengan tukang minyak wangi. Kalau kau tak dikasih minyak wanginya, nih
setidaknya kau duduk di sampingnya, kau hirup bau wangi. Masya Allah, makanya adem Pak. Orang kalau udah tua pensiun apalagi, itu selawatannya aja adem lah. Ya, pernah dengar selawatan subuh-subuh, nunggu subuh itu, habis adzan atau nunggu subuh. Orang Jawa lagi, selawatan nikmat banget, tapi sekaligus ngenes. Senajan urip duit pas-pasan, sing penting atine tebak iman, iki nasibe wong pensiunan, uripe ayem dununge aman. Ya Rasulullah, ni wadaraji hatfatayaji rotal alami, ya uhailal judi wal karami. Kata dia, senajan urip duit pas-pasan, walaupun hidup duit pas-pasan, sing penting, yang penting hatine kebak iman, hati gua iman penuh, gitu kata dia. Iki nasibe, inilah nasibnya wong pensiunan, gitu. Ya, uripe ayem, hidupnya tenang, dununge aman, selalu merasa aman. Begitu kita tengok udah tua, oh pantes. Ini selawatan pensiunan ini nikmat banget itu. Jadi kelihatan zuhudnya, kelihatan tawakalnya, itulah. Ya, apalagi juga dalam hal sekarang ini, itu orang-orang yang lebih sepuh biasanya dia menghadapi pandemi lebih tenang, ya. Tapi tetap ikhtiar kemana-mana pakai masker, jaga jarak, tapi dia hatinya lebih tenang. Ya qul la yusibana illa ma kataballahu lana, katakan hai Nabi Muhammad, la yusibana, tidak akan mengenai diri saya, illa ma kataballahu lana, kecuali sesuatu yang memang sudah ditakdirkan. Kalau emang Allah sudah mentakdirkan, ya kena, ya mau bilang apa, kan gitu kan. Kena, maaf, belum tentu orang meninggal. Kalaupun meninggal, itu pasti udah takdir, udah gitu aja udah. Tapi kemudian ya tak membuat dirinya ketakutan berlebihan. Jadi kalau ketakutan itu menunjukkan dirinya tak punya sifat atau rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga jangan terserah. Kalau terserah itu berarti cuek, abai, nggak peduli. Yang boleh itu bukan terserah, yang boleh itu berserah. Cuman beda depanannya doang itu, terserah sama berserah. Nah, kalau berserah itu didasari iman, tapi kalau terserah didasari cuek, didasari ketidakpedulian. Wa qala Sayyidi Abdurrahman Al-Majdubi radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin, wa barik wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik.
Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballah hubba man ahabbah. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.